Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, teman-teman. Mari kita lanjutkan lagi, belajar lagi. Malam hari ini kita masih ada di tema para penuntun. Baik, kita tata niatnya ya. Jadi tentu saja niat paling pokok yaitu nawaitu, kita belajar mencari ilmu lillahi ta'ala. Semoga membawa manfaat, maslahat untuk kita fid dini wad dunya wal akhirah. Baik, malam hari ini kita akan belajar dari beliau. Mungkin teman-teman yang kampus, yang rajin baca buku, pernah mendengar nama ini, mungkin juga pernah membaca bukunya. Salah satu bukunya yang paling terkenal itu tentang orientalisme. Pada saatnya buku itu akan kita bahas di sini. Cuma malam hari ini kita belum bahas buku itu ya. Nanti kita kumpulkan di tema-tema post-kolonial atau tema-tema bersambung antara orientalisme, oksidentalisme, dan lain sebagainya. Malam hari ini kita ambil lebih banyak dari buku beliau yang judulnya Representation of the Intellectuals, yang sudah diterjemahkan sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak salah ya judulnya seperti yang jadi tema kita malam hari ini, peran intelektual. Ya nanti yang ingin lebih mendalami tema ini, silahkan kalian baca bukunya ya. Tentu saja tidak mungkin saya menyampaikan detail semuanya malam hari ini atau saya bacakan bukunya ya, waktu ini tidak nutut. Wong sudah saya potong-potong gini aja kalian sudah ngantuk, apalagi tak wacake buku ini langsung ya kamu tambah ngantuknya double. Apalagi ini malam-malam dingin-dingin habis hujan. Iya, wis kamu liar-liar wis ini nanti malah ndak apa-apa lah ya. Anggap saja saya bagian menina bubukkanmu. Daripada nanti kamu pulang ke kos, mungkin ya kamu ndak bisa tidur lagi. Mending di sini aja kamu bisa ngantuk tidur ya. Yuk, kita mulai ya belajar pelan-pelan tentang intelektual. Sebagian besar yang malam hari ini hadir, insya Allah semoga menjadi intelektual. Ya, mosok mahasiswa tidak naik kelas jadi intelektual. Kenapa saya sebut naik kelas? Itu loh bedanya. Jadi awas keliru-keliru ya. Ada sarjana, ada ilmuwan, ada cendekiawan, ada intelektual. Beda, tidak sama. Jadi awas kecampur-campur. Ini secara kebahasaan ya ini versi saya. Mungkin ada yang tidak setuju, yang tidak setuju juga tidak apa-apa. Kalau kalian tidak setuju berarti kalian akan melahirkan pikiran yang baru. Kalau setuju saja, hanya ikut saya saja, berarti kalian belum intelektual.
Jadi kalau sarjana itu ya sederhananya lulusan perguruan tinggi. Dia yang menjalani pendidikan formal, punya gelar, ada status akademiknya. Itu sarjana. Kalian sekarang yang kuliah, besok jadi sarjana. Jadi kalau kalian ditanya, kenapa kalian kuliah? Biar dapat gelar, Pak, biar dapat ijazah, Pak. Ijazah itu ya status itu ya. Berarti levelmu hanya di sarjana. Misalnya ada pernyataan di Indonesia ini mungkin ratusan ribu sarjana diproduksi, misalnya dari kampus-kampus setiap tahunnya. Kenapa ya Indonesia kok tidak maju-maju? Ya mungkin sarjananya ya hanya di level sarjana itu. Level di formalitas gelar dan formalitas ijazah. Nah ini untuk dipahami. Ada level lebih tinggi daripada sarjana, yaitu ilmuwan, saintis. Kalau ini tidak sekedar gelar. Kalau ini ya fokusnya di penguasaan dan pengembangan ilmu. Orangnya adalah ahli profesional di bidangnya. Mereka ini aktif mengobservasi, eksperimen, menggali itu. Ilmuwan atau saintis. Kalau kalian kemarin ditanya, kenapa sih kamu kuliah jurusan ini? Karena ingin paham ilmunya, Pak. Ingin mendalam di ilmu, ya kalian levelnya saintis. Nggak usah khawatir, kalau menurut saya kalau fokusnya ke ilmu, pasti nanti kamu dapat ijazah dan gelar. Tapi tidak bisa dibalik. Kalau kamu fokusnya ke ijazah dan gelar, saya tidak jamin ilmunya nyantol. Berapa banyak kalian yang merasa, Pak, ilmu saya itu bertahannya sampai UAS saja. Kalau sudah selesai ujian hilang, Pak, saya lupa sudah materi-materi lama. Karena mungkin ilmunya tidak jadi fokusmu. Kamu sama sekali tidak tertarik untuk mendalami dan mengembangkannya. Keilmuanmu sebatas materi yang disampaikan oleh dosen. Syarat minimal untuk dapat nilai dan nantinya dapat ijazah. Nah ini problem kita hari ini. Mainnya lebih banyak di formalitas. Nah ini saintis. Cuma ilmu saja sebenarnya ya masih belum. Orang barat ada punya jargon sign for sign. Ilmu ya untuk ilmu. Tapi kalau berhenti di ilmu saja, lah kemanfaatannya mana? Lah penerapannya mana? Nah, maka ada satu level lebih tinggi, namanya scholar. Kalau di Indonesia diterjemahkan cendekiawan. Dari akar kata cendekia, bukan dari akar kata cendek. Nanti cendekiawan akar kata cendek, ya makanya orangnya kecil-kecil. Nah, cendekiawan itu dari akar kata cendekia, orang pinter. Saya tidak tahu kalau dalam bahasa Indonesia apa ada cendekiawati. Secara bahasa loh ya. Kalau tidak ada, yang putri harus protes gitu. Adalah cendekiawati ya. Emangnya yang pinter hanya laki-laki saja. Cendekiawan dan cendekiawati. Nah, kalau cendekiawan ini kemarin kita menyebutnya ilmu dan kebijaksanaan. Ya tidak sekedar ilmu, tapi ngerti bagaimana menerapkannya secara pas. Kadang-kadang ini dirumuskan ilmu plus etik. Tahu kapan ngeremnya, tahu ini tidak usah dikembangkan, ini kurang manfaat.
Ini harus diperluas ini karena berguna untuk kehidupan berbangsa bernegara. Ini yang seperti ini namanya cendekiawan. Kalau dalam bahasa Inggris kadang pakai istilah scholars. Nah, malam hari ini kita tidak membahas tiga-tiganya. Yang kita bahas intelektual. Ini juga akar katanya intelek ya, bukan teleknya saja. Ya, intelek itu mungkin pasnya kalau dalam bahasa Indonesia akal budi. Kalau intelektual, ini tidak sekedar ilmu dan etis, tapi juga di situ terlibat kritis, reflektif, dan transformatif, emansipatif. Jadi bagaimana dengan pengetahuan yang kita miliki, kita bisa melakukan refleksi dan kritik terhadap hidup kita secara sosial dan melakukan emansipasi, meningkatkan kualitas hidup. Jadi seorang intelektual itu fokusnya tidak sekedar pada ilmu atau etikanya saja, tapi bagaimana ilmu ini membawa perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Tentu saja untuk jadi lebih baik harus mau ngeritik. Harus ada kritiknya. Kalau tidak dikritik tidak ketahuan mana lemahnya, mana kurangnya. Begitu sudah dikritik, ketahuan mana yang kurang, mana yang lemah, terus diperbaiki. Ini namanya transformasi, emansipasi. Meningkat jadi lebih baik satu level. Inilah intelektual. Jadi mungkin kita selama ini banyak berseliweran di sekeliling kita. Misalnya ada kalimat adab faukol ilmu dan etik, itu level cendekiawan. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Tidak sekedar itu ya, kalau bisa ilmu itu membawa perubahan konstruktif, positif dalam hidup kita. Yang bisa melakukan itu intelektual. Makanya tadi saya ingin kalian jadilah intelektual. Berarti kalian agen perubahan di masyarakatmu masing-masing. Loh, kalau kalian agen perubahan di masyarakatmu masing-masing, tentu saja nanti masyarakat kita akan berkembang secara emansipatif. Tambah baik, tambah baik. Ratusan ribu sarjana diproduksi berarti ada ratusan ribu perubahan ke arah kebaikan. Ada agen-agennya turun ke lapangan semua. Itu kalau intelektual semua. Cuma lebih banyak sarjananya. Karena begitu lulus mikir gimana caranya jadi PNS, Pak. Nanti saya ngomong gini kamu ngeritik saya nanti marah. Enak saja Pak Faiz kan yang sudah jadi PNS. Bisa ngomong gitu. Jadi ini ya visi 4 kategori ini. Mungkin paling tidak tidak sekaku yang saya jelaskan, tapi paling tidak kalian dapat gambarannya ya. Ada sarjana, ada saintis, ada cendekiawan, dan ada intelektual. Nah, nanti di bukunya Edward Said, saya lupa tadi sudah saya jelaskan kah? Siapa beliau? Tak tambahi sedikit lah biar kenalan. Meskipun saya rencananya agak banyak membahas beliau nanti ketika bahas orientalisme. Beliau kelahiran Yerusalem, Palestina. Tapi kewarganegaraannya Amerika. Beliau dapat kewarganegaraan Amerika karena ayahnya pernah jadi tentaranya Amerika waktu Perang Dunia Pertama. Tapi beliau pembela yang paling serius untuk Palestina. Jadi di banyak aktivitas beliau ini termasuk yang paling getol membela Palestina. Kelahiran 1935, nanti meninggalnya 2003.
Beliau sakit leukemia agak lama, sejak tahun 1991. Apalagi istrinya satu, iya, namanya Maryam. Anaknya, beliau punya 2 anak, satu laki-laki, satu perempuan. Beliau ya pemikir, filosof, pelopor kajian postkolonial. Beliau juga ahli main piano klasik. Makanya beliau nanti punya orkestra sendiri. Ya aktivitas-aktivitasnya intelektual, politik, termasuk tadi pembelaan Palestina dan lain sebagainya. Ya, sudah kenal ya itu. Buku-bukunya banyak. Tidak penting saya sebut satu-satu, yang penting kalian mau baca. Pada saatnya kalau memang tertarik, kalian gali. Buku-bukunya bisa diperoleh. Mungkin kamu beli online, atau buku-buku yang sangat lama, saya lihat ada beberapa yang versi aslinya bisa di-download. Baik, kita lanjutkan. Jadi, ini kalimat menarik dari buku yang banyak kita ungkap malam hari ini ya. Representation of the intellectual. Jadi representation of the intellectual ini representasi kaum intelektual. Sederhananya apa sih yang harusnya ditampakkan, dilakukan oleh para intelektual itu. Untuk maunya buku itu ke sana. Tapi di buku itu ada kalimat menarik begini. Tidak ada revolusi besar dalam sejarah modern tanpa intelektual. Sebaliknya, juga tidak ada gerakan kontra revolusi besar tanpa intelektual. Jadi kalian kalau ingin membuat perubahan besar, awali dari gagasan-gagasan besar. Makanya kalian jadilah intelektual, tapi intelektual yang peduli perubahan. Bukan intelektual yang orang sering pakai istilah yang duduk di menara gading saja, jauh dari realitasnya. Jadi perubahan besar terjadi diawali dari kaum intelektual. Karena kaum intelektual inilah yang bisa mempengaruhi cara pandang masyarakat. Bisa mengubah mindsetnya masyarakat. Orang itu akan bergerak sesuai dengan cara pandang, cara berpikirnya dia. Jadi kalau masih pola lama ya tidak akan bisa. Maka perlu ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan itu para intelektual ini. Boleh diambil contoh. Itu saya ambil 2 contoh ya. Bagaimana tokoh-tokoh intelektual mempengaruhi revolusi maupun kontra-revolusi. Kita ambil contoh revolusi Perancis dan revolusi Rusia. Perancis tahun 1789 terjadi revolusi besar, menumbangkan monarki absolut, menuntut kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, liberty, equality, fraternity. Ini teman-teman hafal. Jangan lupa gagasan-gagasan kebebasan, kesetaraan, persaudaraan itu berasal dari tokoh-tokoh intelektual seperti Rousseau, Voltaire, Montesquieu, dan lain-lain. Jadi di balik gerakan besar pasti ada tokoh intelektualnya. Ada juga zaman itu kontra revolusinya, kelompok yang tidak ingin berubah. Mau berubah tapi perubahannya jangan revolusioner. Misalnya di situ saya sebut tokoh Edmund Burke yang dia nulis Reflection on the Revolution in France. Itu dari sini terus muncul kelompok yang kontra revolusi, mengkritik kekacauan dan kekerasan revolusi. Nah, ini ilustrasi saja bagaimana
satu revolusi itu diawali oleh kaum intelektual, kontranya juga begitu. Atau revolusi Rusia. Revolusi Rusia itu menggulingkan Tsarisme di Rusia, kekuasaannya Tsar. Kemudian melahirkan pemerintahan Bolshevik dengan ide-ide Marxisnya. Di balik itu ada intelektual besar namanya Lenin. Kontrarevolusinya ada, tentu saja didukung kelompok monarki, juga kelompok Amerika, Inggris, Jepang untuk melawan Bolshevik. Ada di belakang itu tokoh intelektualnya yaitu Pyotr Struve. Ini dia awalnya Marxis tapi terus jadi liberal konservatif. Ingin perubahan tapi jangan revolusi lah, reformasi saja. Nah ini tokoh di balik kontrarevolusi. Jadi yang jelas kalau ingin membuat perubahan besar diawali dari para pemikirnya, kelompok intelektual. Kuncinya nanti di situ. Baik, kita lanjutkan. Ini di awal-awal nanti ada uraian ini. Siapa sih kelompok intelektual itu? Ini saya menggambarkan ya dari beberapa rujukan, termasuk yang juga dikutip oleh Edward Said. Jadi beliau mengutip beberapa, itu saya tambahi 2 yang terakhir itu, untuk membanding saja. Siapa intelektual itu? Saya awali dari pendapatnya Julien Benda. Julien Benda ini filosof Perancis. Beliau nulis La Trahison de Claire. Itu kalau diterjemahkan pengkhianatan kaum cendekiawan atau kaum intelektual. Di situ beliau punya konsep, siapa sih intelektual itu? Intelektual itu adalah orang yang berkomitmen pada kebenaran dan siap berkorban untuk itu. Itu intelektual. Beliau mencontohkan 2 figur. Yang pertama Sokrates, yang kedua Yesus. Ini dua-duanya kan berakhir mengorbankan dirinya untuk kebenaran. Ini ternyata resikonya tidak sederhana lah. Kalian kalau mau jadi intelektual, resikonya bisa seperti Sokrates dan Yesus. Berani ndak? Sarjana saja ya, nanti jadi PNS. Ndak apot-apot. Pak, baru pengen jadi intelektual itu taruhannya kok nyawa. Nah, tapi konsep ini konsep lama. Terus dikembangkan lagi. Ini ada analisis menarik dari Régis Debray. Sama-sama Perancis. Beliau melihat generasi intelektual di Perancis. Nah, menurut beliau ada perbedaan. Kalau tahun 900 sampai 930-an, yang disebut intelektual itu biasanya isinya adalah para guru, teachers. Kalau di kampus berarti dosen. Jadi ini intelektual itu yang di kampus-kampus itu. Tapi nanti tahun 30-an sampai 60-an, orang menyebut intelektual itu para penulis, writer, novelis, essays, budayawan yang nulis buku, kelompok-kelompok ini yang disebut intelektual, yang banyak mempengaruhi masyarakat. Nah, yang menarik tahun 60-an sampai sekarang zamannya Régis Debray itu ya, yang disebut intelektual itu cendekiawan selebritis. Maksudnya apa? Ini orang ingin show saja di TV-TV, di radio-radio, menunjukkan dirinya pinter. Impact-nya kurang besar, tapi show-nya luar biasa. Istilah beliau cendekiawan selebritis. Ini menyinggung saya kelihatannya. Ya.
Sekarang banyak ya model-model cendekiawan selebritis. Impact intelektualnya belum terlalu kelihatan, tapi show-nya, hebohnya sudah kemana-mana. Perubahan apa yang dibuat belum kelihatan, tapi seolah-olah sudah mengubah dunia sampai ke akar-akarnya. Seolah-olah. Waktu podcast saja. Nah, ini yang disebut cendekiawan selebritis. Baik. Ini bahan refleksi kita. Semoga nanti muncul intelektual-intelektual yang sejati. Kemudian Edward Said juga banyak menyinggung, termasuk mengidolakan juga Antonio Gramsci. Yang dulu pernah kita bahas, silakan dicari ngaji filsafat sebelumnya. Yang Gramsci membagi dua intelektual itu. Yang pertama intelektual tradisional, yang kedua intelektual organik. Intelektual tradisional itu intelektual yang hanya mempertahankan status quo. Nyari nyaman saja, nyari asiknya hidup saja, tanpa peduli bagaimana caranya mengubah masyarakat jadi lebih baik. Itu namanya intelektual tradisional. Kalau intelektual organik, ini intelektual yang terjun langsung ke lapangan, peduli problem sosial kemasyarakatan, kemudian menawarkan solusi-solusi yang konstruktif untuk masyarakat. Namanya intelektual organik. Nanti Edward Said punya istilah yang berbeda. Kalau intelektual organik, dia sebut intelektual amatir. Kalau intelektual tradisional disebutnya intelektual profesional. Tidak kebalik, Pak, tidak. Karena memang yang positif menurut Edward Said justru yang amatir ini. Nanti kita lihat ya mengapa begitu. Baik, ini untuk pembanding saja biar kita tahu siapa intelektual itu. Kemudian ke Muhammad Iqbal. Ini tokoh besar, filosof India Pakistan. Beliau punya konsep dua kategori manusia yang berhubungan dengan intelektual. Yang satu kesadarannya adalah kesadaran mistik. Yang satu kesadarannya kesadaran profetik. Yang satu mistikus, yang satu kenabian. Maksudnya bagaimana? Kesadaran mistik itu kesadaran orang yang ingin mengupgrade dirinya setinggi-tingginya. Seperti para mistikus, para sufi itu kan ingin melakukan suluk, melakukan thariqah ini sampai puncak. Puncaknya adalah dekat dengan Allah, ketemu Allah, kasyaf, musyahadah dan lain sebagainya. Dan titik di situ. Ini kesadaran mistik. Memuncak sih, tinggi sih, hebat luar biasa sih, tapi untuk dirinya sendiri. Jadi berakhir mungkin ada yang di wahdatul wujud, ada yang di hulul, ada yang itihad, merasa dekat dengan Allah, merasa satu dengan Allah. Dan ini babak finalnya itu. Itu yang disebut kesadaran mistik. Jadi tidak melihat aspek selanjutnya, yaitu apa? Memberikan apa untuk masyarakat? Kontribusinya apa untuk meningkatkan kualitas masyarakat? Ya dia masuk surga, tapi tidak pengen ngajak-ngajak yang lain masuk surga juga. Nuntun yang lain masuk surga juga. Itu maunya Iqbal ke situ. Seperti para nabi. Makanya istilahnya kesadaran profetik. Kesadaran profetik itu sama seperti Rasulullah itu Mi'raj langsung ketemu Allah bahkan. Min waroi hijab, bercakap-cakap. Itu sudah puncaknya kenikmatan, bisa langsung berhadapan-hadapan dengan Allah. Makanya kata
Abu Yazid Bustami itu, seandainya aku Muhammad, kalau sudah nyampe level itu aku tidak mau balik lagi sudah. Ngapain, itu sudah puncaknya kebahagiaan. Tapi kan terus Rasulullah masih balik lagi. Kenapa? Mikir kita. Jadi karena sangat cinta dengan umatnya, ya tidak rela kalau umatnya masih banyak yang melenceng, tersesat. Maka balik lagi untuk memperbaiki umat, untuk nuntun umat. Itulah kesadaran profetik. Untuk membawa perubahan dalam kehidupan ini. Tidak sekedar nyari selamat sendiri, nyari enak sendiri, nyari senang sendiri. Itu yang disebut kesadaran profetik. Ini gayanya Muhammad Iqbal. Kesadaran profetik dekat dengan intelektual organik. Kesadaran mistik mirip dengan intelektual tradisional. Kemudian ada ahli syariati. Ini dulu pernah kita bahas, boleh dicek ya ketika kita membahas tema Rausan Fikr. Jadi Rausan Fikr itu pemikir yang tercerahkan. Ini bahasa Persia dari ayat Al-Quran, Rosikhuna fil ilm. Orang-orang yang ilmunya dalam. Nah, Rausan Fikr itu mungkin konsepnya setara dengan intelektual organik tadi. Para pemikir yang peduli pada transformasi sosial masyarakatnya. Ini pemikir yang cerah sekaligus mencerahkan. Tidak sekedar cerah sendirian, tapi ingin menyebarkan cerah itu ke sekelilingnya. Ini Rausan Fikr. Lawannya Rausan Fikr itu kelompok imitasi asimilasi. Kalau bahasa Arabnya kelompok muqallid. Dalam pandangannya ahli syariati, banyak ilmuwan muslim itu bisanya taklid saja. Ada yang taklid ke barat, ada yang taklid ke madhabnya masing-masing. Akhirnya ilmu tidak berkembang. Perubahan di masyarakat tidak terjadi. Wong intelektualnya bisanya cuma taklid. Nah, istilahnya muqallid. Baik ya, jadi ini teman-teman sekarang sedikit-sedikit sudah dapat gambaran apa yang dimaksud intelektual, kemudian kategori-kategorinya apa saja. Sekarang kita lanjutkan, kembali ke Edward Said. Kenapa namanya Edward? Karena ibunya mengidolakan Pangeran Edward ke-8 dari Inggris. Ini yang membuat Edward Said itu sering dilematis. Di Palestina dia dianggap sudah terlalu barat. Di barat dia dianggap terlalu Palestina. Jadi bingung, itu kayak kalian kalau sudah di Jogja, gaya ngomongnya terpengaruh orang Jogja, nanti kalau pulang kamu sudah setengah-setengah. Di sini tidak diakui Jogja, di sana tidak diakui daerahmu, sudah. Jadi kamu sudah manusia setengah-setengah. Baik, tapi nanti beliau punya konsep sendiri. Pentingnya keterasingan. Kita lihat dulu ini. Saya ambilkan langsung dari Representation of the Intellectual. Kata beliau, kaum intelektual adalah individu yang diberkahi kemampuan untuk, ini yang saya warnai, yang kunci-kunci ya, mewakili, mewujudkan, mengartikulasikan pesan, pandangan, sikap, filosofi atau opini kepada dan untuk publik. Ini saya terjemahkan letterlock. Jadi maksudnya kaum intelektual itu kemampuannya yang pertama-tama dia mampu mewakili publik untuk menyampaikan apa yang dirasakan, bagaimana pandangan, bagaimana
opininya, bagaimana filosofinya. Mungkin kalau ada masalah, gimana mengungkapkan masalah-masalahnya. Ini kemampuannya seorang intelektual. Orang biasa mungkin sulit. Saya tahu Pak ada masalah, tapi ngomongnya gimana ya? Itu kadang kita tidak bisa. Tapi intelektual bisa. Rasanya kok tidak srek ya Pak, tapi di mananya ya? Nah, ini kita sering kebingungan, wong kita orang biasa. Tapi intelektual bisa mewakili kita, menyampaikan kegelisahan kita, menyampaikan pandangan-pandangan kita, keinginan-keinginan kita. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak nyaman di depan publik. Tidak nyaman itu kalau di buku aslinya mungkin kalau diterjemahkan letterlock mungkin memalukan. Banyak orang, tidak enak saya mau tanya ini. Kok malu ya saya mau menggugat itu. Sebenarnya saya tidak cocok juga nih. Ini fungsinya intelektual apa? Tidak apa-apa sudah. Kalau orang lain tidak nyaman, saya saja yang ngomong. Nah, ini gayanya intelektual. Sungkan saya Pak, ini atasan saya sendiri, ya tidak apa-apa. Saya yang mewakili, ini intelektual. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman di depan publik. Untuk menghadapi ortodoksi dan dogma. Ini kan tidak gampang menghadapi. Hidup ini kan penuh dogma-dogma ortodoksi yang kadang kita sebenarnya sudah merasa ini tidak cocok, tidak seret, tapi tidak berani menggugatnya. Intelektual berani. Dan menjadi orang yang tidak dapat dengan mudah dikooptasi oleh pemerintah atau perusahaan. Dia tidak akan bisa dipengaruhi, ditelan, dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan. Ringkasnya, kaum intelektual itu mewakili semua orang menghadapi isu yang secara rutin dilupakan atau ditutup-tutupi. Jadi sebenarnya di sekeliling kita ada banyak masalah, cuma seringkali dianggap tidak masalah, atau ada yang nutup-nutupi masalah itu, sehingga tidak kelihatan. Baik secara sengaja atau tidak, kan ada kalanya masalah itu ditutup-tutupi secara tidak sengaja, tidak tahu kalau itu penting. Atau ditutup-tutupi secara sengaja karena dianggapnya merugikan yang nutupi. Intelektual tugasnya bongkar itu. Nah, itu representation di antara representasinya seorang intelektual. Makanya tadi resikonya seperti Socrates. Kalau di Julian Benda. Ini butuh keberanian. Jadi malam hari ini materinya mungkin penting untuk para aktivis. Nah, konsepnya karena beliau sendiri memang seorang aktivis. Lanjut ya. Nah, kalau ini judul bukunya, Representasi Intelektual. Seperti apa sih representasinya intelektual itu? Kalau di bukunya Edward Said menyatakan representasi intelektual itu ya aktivisme itu. Jadi belum disebut intelektual beneran kalau belum ada aktivitasnya. Kalau hanya berhenti di diskusi-diskusi, omon-omon saja, buku-buku saja belum. Harus naik ke level aksi, gerakan apa? Emansipasi. Jadi representasinya itu. Baru kalian sah disebut intelektual kalau ada aktivismenya. Oke. Nah, kualifikasinya bagaimana? Ya tidak sekedar aktivisme, sekedar bergerak. Tapi pertama, ada kesadaran skeptis, terlibat, dan tidak henti-hentinya mengabdikan diri pada penyelidikan rasional dan penilaian moral. Skeptis itu tidak mudah percaya. Ini nanti lanjutannya skeptis itu kritis. Jadi ada apa saja dikritisi. Ini cocok enggak? Ini pas enggak? Ini sesuai enggak? Terus terlibat.
Jadi terlibat itu ndak kok cuma usul, ndak cuma ngomong saja. Iya, saya ikut turun ke lapangan ini, melakukan perubahan. Dan terus-menerus melakukan penyelidikan rasional dan penilaian moral. Pikirannya jalan, menyelidiki secara rasional, menilai, ini kurang sopan, ini tidak pada tempatnya, ini tidak masuk akal, ini keliru, dan lain sebagainya. Dua fitur penting, dua ciri penting tindakan intelektual itu. Nah, kalian yang aktivis, coba perhatikan dua ini, kata Said, mengetahui cara menggunakan bahasa dengan baik dan mengetahui kapan harus campur tangan dalam bahasa. Jadi maksudnya bisa punya retorika yang baik, mengajukan kritik, menyampaikan gagasan, sekaligus tahu kapan harus ikut campur, kapan harus masuk ke masalah. Mana yang penting yang saya harus terlibat, mana yang tidak penting, saya tidak usah turun kalau itu. Ini dua kuncinya ini. Kalau sudah masuk terlibat, kalian pinter. Ngomongnya pinter, persuasinya pinter, mempengaruhi orang pinter, ngajak orang pinter. Ini akan jadi pencirinya seorang intelektual. Jadi ini istilahnya beliau dua fitur penting. Ya gerak tidak asal gerak. Misalnya orasi, ya tidak asal orasi, tidak asal bengok-bengok. Tapi yang menarik. Bahasa yang dipakai, diksi yang dipakai, yang bisa menarik orang. Baik, inilah representasi intelektual. Di gambaran profilnya seorang intelektual. Nah, dari buku-buku tadi yang kita sebut, kalau saya rangkum, maunya Edward Said, seperti inilah intelektual itu. Ini dari banyak narasi ya di buku Peran Intelektual itu, ya saya rangkum seperti ini. Yang pertama, independen secara moral dan intelektual. Jadi tidak terikat, bisa menjaga jarak dari kekuasaan, biar ngeritiknya bisa jujur. Jadi tidak terlibat di dalam. Kalau terlibat di dalam jadi tidak enak. Memang sengaja mengambil jarak biar tidak terlalu masuk. Kalau terlalu masuk ngeritiknya susah. Kalau zaman dulu kan banyak cerita-cerita, misalnya para sufi. Para sufi itu ada cerita, ada yang dipanggil ke istana tapi tidak mau. Kenapa? Biar tidak terlalu terlibat, biar dia bisa ngeritik secara jujur. Yang saya ingat kan ada kisahnya Syekh Abu Yazid Bustami yang satu ketika dipanggil oleh khalifah. Terus dia jawabnya begini pada utusannya khalifah itu. Kalau khalifah butuh saya, dia yang harus datang kemari. Kalau saya yang butuh khalifah, ya nanti saya datang ke sana, tapi saya pastikan saya tidak butuh apa-apa padanya. Ini namanya independen. Jadi tidak ada pamrih apapun pada khalifah. Jadi misalnya ngeritik, ya kritiknya kritik yang objektif, tidak basa-basi. Nah, syarat pertama itu harus mengambil jarak. Karena untuk bisa jernih melihat sesuatu itu kan kita perlu jarak. Sering saya gambarkan, kalau kita terlalu nempel dengan sesuatu, kita tidak bisa melihat. Kalau mata saya terlalu nempel di laptop ini, itu saya tidak akan tahu laptop ini warnanya biru atau merah, itu tidak kelihatan. Ganteng atau cantik itu kan kelihatan ketika berjarak. Kalau sudah nempel itu sudah tidak kelihatan. Jadi maka berjarak biar bisa objektif. Kalau terlalu dekat sulit kita melihat gambar aslinya seperti apa. Termasuk independen, tidak ada keterikatan. Misalnya
Wah, ini saya mau ngeritik gimana Pak? Yang bayari saya tiap bulan itu. Jadi keterikatan, susah. Kamu ada ketergantungan. Beda kalau gini, iya sih Pak, yang bayari saya dia. Tapi bagi saya itu kezaliman, tetap saya protes bahwa saya dipecat. Itu resiko seperti Sokrates tadi misalnya. Itu beda cerita. Berarti kamu tidak terikat. Kalau terikat itu, wah enggak bisa Pak, nanti kalau saya dipecat, innalillahi sudah. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya paling tidak kan kalian bukan tipe intelektual, kan gitu aja. Kan memang enggak semua orang bisa masuk ke tipe ini. Kemudian berpihak pada yang tertindas. Jadi ini kalau di Edward Said itu tidak boleh tidak berpihak. Pak, saya netral saja Pak, ini tidak bisa. Kamu harus berpihak. Yang dipihaki siapa? Yang tertindas. Kalau dalam situasi penindasan kok kalian netral, berarti kalian membela yang menindas. Jadi kalian harus berpihak pada yang ditindas. Dulu mungkin kita pernah membahas itu ya, tema Farid Esak itu, yang di situ diilustrasikan bagaimana bahkan Nabi Musa itu oleh Allah diminta menemani Bani Israel terus. Padahal bolak-balik dicurangi, bolak-balik dicereweti, bolak-balik diprank sama kaum Bani Israel saat itu, tapi diminta menemani terus oleh Allah. Kenapa? Karena saat itu posisinya Bani Israel sedang tertindas oleh Fir'aun. Jadi keberpihakan itu adanya di yang tertindas. Berarti ada syarat kalian harus jeli dan peka membaca fenomena kezoliman dan penindasan. Yang ketiga, intelektual harus bersuara di ruang publik. Tujuannya apa? Ya biar menyadarkan yang lain. Ada yang tidak beres, ada yang harus dibenahi, ada yang harus ditingkatkan. Tidak hanya di kalangan mereka sendiri. Tidak hanya ini di dalam kampus saja, tidak usah disebar kemana-mana, di sini saja. Lu buat apa materi-materi hebat yang dibahas di kampus kalau tidak disebarkan keluar? Maka harus bersuara di ruang publik. Pak, saya intelektual tapi pendiam ya Pak, misalnya. Ya pendiam, mulutnya tidak apa-apa, tangannya kerja terus. Mungkin tidak di kata-kata tapi di tulisanmu. Nah, itu tadi ya, dengan retorika yang bagus. Konsisten dan teguh tentu saja. Kalau kalian mencela-mencele, orang tidak akan percaya dengan kebenaran yang kalian bawa. Kalian harus teguh, konsisten. Ini di antara jawabannya Sokrates waktu dirayu oleh murid-muridnya. Ceritanya kan Sokrates itu waktu di penjara, itu kalau dia mau lari, mau pergi, bahkan kalau mau nyogok, banyak muridnya bisa bantu. Bahkan kabarnya penjaga penjaranya juga sayang sama dia. Tapi Sokrates merasa, ini kalau saya lari, nyari selamat, nanti orang tidak akan percaya dengan semua yang saya sampaikan sebelumnya. Berarti saya sendiri lebih milih selamatnya diri saya daripada benarnya pikiran-pikiran saya. Disitulah kemudian dia tetap patuh, kemudian minum racun dan meninggal. Tapi sampai hari ini orang percaya dengan gagasan-gagasannya Sokrates. Ini buahnya ketekunan, buahnya konsistensi. Nah yang kelima, kalau ini agak berat. Intelektual itu tentu saja seorang yang kritis pada situasinya, pada kekuasaan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dia juga dituntut kritis pada dirinya sendiri dan juga tradisinya sendiri. Biasanya orang itu kalau ngeritik keluar dahsyatnya luar biasa, ya memang gampang.
Tapi begitu ngeritik dirinya atau kelompoknya, gagap dia. Intelektual sejati, dia siap mengkritik dirinya sendiri atau kalau ada kritik terhadap dirinya. Tidak ngeyel bahwa saya harus selalu benar. Kalau memang ternyata iya ya, saya salah di sini, ya ngaku salah. Itu intelektual. Jadi tidak merasa benar terus. Biasanya penyakitnya mahasiswa, apalagi yang baru belajar filsafat sekali dua kali, itu ngeyeli pol. Kalau tidak ngobrol jenggeli luar biasa, tidak iso salah belas. Sudah jelas-jelas salah itu masih alasan. Itu kan perspektifnya beda. Mbok wis diakoni wae salah gitu kan, biar lebih produktif yang dibahas. Tapi kan sering begitu. Justru menunjukkan tidak intelek. Intelektual itu komitmennya pada kebenaran, bukan harga diri. Kalau memang aku salah, iya aku ngaku salah. Aku keliru ternyata. Kan gitu saja. Loh Pak, kalau besok ternyata aku benar lagi, ya diakui lagi. Ternyata saya benar, kamu yang salah. Ya tidak apa-apa, karena komitmennya pada kebenaran. Jadi tadi ada konsistensi, ya konsistennya pada kebenaran. Itulah intelektual. Ini profilnya. Silahkan ya kalian berkaca ke profil itu, sudah begitu atau belum. Kalau belum, ya tidak apa-apa, berarti belum intelektual, kan begitu saja. Kalau tadi ingin jadi seorang intelektual, wujudkan dirimu di profil itu. Terus, sekarang perannya. Ini yang tidak mudah, perlu keberanian yang luar biasa untuk menjadi seorang intelektual. Yang pertama, menyuarakan kebenaran pada kekuasaan. Oh, ini tidak gampang, resikonya macam-macam. Tapi ya memang itu peran paling pokok, dan itu juga yang dilakukan oleh Edward Said. Beliau berani mengkritik ini itu, termasuk dalam perjuangannya membela Palestina. Itu yang dilawan superpowernya dunia, yang dia ada di situ karena dia kewarganegaranya Amerika. Yang kedua, menantang dogma dan tradisi. Di masyarakat itu ada banyak dogma-dogma dari berbagai sumber, agama, budaya, dan lain sebagainya. Yang ada kalanya tidak relevan sudah, tidak cocok dengan zaman. Ini saatnya direformasi. Kemudian yang ketiga, seorang intelektual itu mewakili yang tidak terwakili. Seperti tadi ya saya jelaskan, membela yang tertindas. Orang-orang yang tidak bisa mengungkapkan isi hatinya, isi pikirannya. Ini kan mewakili yang tidak terwakili. Orang-orang yang tidak dipedulikan oleh siapa saja, itu tugasmu intelektual. Menyuarakan suaranya. Jadi kalian adalah agen yang mewakili suara-suara yang tidak terwakili. Pastikan semua manusia setara, equal, didengarkan suaranya. Kalau orangnya tidak bisa bersuara, bantulah kamu yang pinter. Kalau orangnya masih takut ini, takut itu, khawatir resiko hidupnya, perjuangkanlah kalian yang berani. Itu tugasnya intelektual. Kemudian menjaga standar moral dan intelektual. Jadi di masyarakat moralitas harus tetap tegak, intelektualitas harus tetap tegak. Orang masih harus percaya dengan moral, masih harus percaya dengan intelektual. Tindakan apapun yang nabrak moral, nabrak intelektual harus dilawan.
Lah kalau intelektualnya sendiri Pak yang tidak bermoral, ya nasib itu sudah. Berarti dia yang harus dibasmi. Ya dia yang harus memperbaiki diri. Kan tadi bisa mengkritik dirinya sendiri. Jadi, oh iya ya, saya itu nyuruh-nyuruh orang jujur, saya kok gampang bohong sekarang ya. Nah, kok saya malah bikin hoax ya. Itu ya ngeritik kok dirimu sendiri sebelum dikritik orang lain. Atau kalau dikritik orang lain ya terbuka saja. Kalau memang faktanya salah, diakui salah. Ini bagian dari menegakkan moral dan intelektual. Intelektual juga begitu yo. Masyarakat harus dilatih untuk percaya pada akal sehat, pikiran-pikiran yang konstruktif, kreatif, dan lain sebagainya. Terus perannya intelektual juga adalah mendidik dan mencerdaskan, menginformasikan hal-hal yang mungkin masyarakat belum tahu, kita yang tahu. Informasikan, didiklah. Yang terakhir, peran intelektual itu menjadi pengganggu yang konstruktif. Ini agak unik. Ini maksudnya apa? Menggoyang status quo. Hidup itu tidak boleh mandek. Kenapa hidup tidak boleh mandek? Kita ini masih banyak kurangnya, diakui atau tidak. Wong tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita tidak berkembang mandek, berarti kita ada di level banyak kurangnya tadi dan tidak lebih baik. Maka tugasnya intelektual apa? Menggoyang itu. Masa iya sih kita harus gini terus? Masa iya sih kita sejak kemarin tidak ada peningkatan apa saja? Apa yang kita lakukan selama ini sudah benar semua? Masa iya sih tidak ada yang tidak benarnya? Sih coba dicek lagi. Ini intelektual. Makanya dia perannya tidak gampang. Sokrates itu digelari gadfly of Athens. Gadfly itu lalat, laler. Dia seperti lalatnya Athena. Nyusahi orang, dia ganggu terus orang dijak. Mikir dia. Kalau sampean ketemu Sokrates itu mungkin ya pening. Kita ngomong apa ditanya. Jawaban kita dikejar lagi, ditanya lagi. Sudah jawab ditanya lagi. Itu mungkin kalau kita sudah alah wis sembuh gitu. Cuma Sokrates maunya kita berpikir beneran. Apa ya keputusan kita itu sudah tepat, sudah benar, sudah sesuai, dan lain sebagainya. Nah, jadilah lalat yang mengganggu. Karena adanya lalat, terus orang berusaha menjaga kebersihan. Kalau tidak ada lalat, kita tidak peduli kotor atau bersih. Begitu ada lalat, jangan-jangan kotor, jangan-jangan tidak sehat, kita mulai fokus ke sana. Oke ya, kalau Sokrates lalatnya Athena, mungkin kalian nanti jadi lalatnya Jogja. Tapi dari sisi intelektual, bukan ganggu, bukan begal kelite. Ya, tapi memancing orang untuk berpikir, merenungi hidupnya. Karena apalagi hari ini kan ritme hidup ini cepat sekali. Cenderung dangkal. Nah, tugasmu memperdalam itu. Apa ya kita harus begini, apa ya kita harus begitu. Dan seterusnya. Baik. Profil sudah, peran sudah. Kita lanjutkan. Ambil nafas dulu. Ini materi hari ini agak berat. Dari sisi bukan dipahaminya, tapi dijalankannya. Kalau dipahaminya simpel lah. Tapi menjalankannya tidak simpel. Silakan diminum yang masih ada, masih sisa. Kita lanjutkan ya. Ini quotes dari beliau. Peran kita adalah memperluas area diskusi.
bukan menetapkan batasan untuk menyesuaikan dengan otoritas yang berlaku. Jadi di antara cara kita untuk tadi loh, melakukan perubahan, menggoyang status quo apa? Dengan diskusi-diskusi diperbanyak, pendalaman-pendalaman wawasan yang luas. Karena kalau wawasan kita tidak tambah luas, ya kita tidak akan sadar bahwa kita itu masih mungkin dan sangat mungkin diperbaiki. Masyarakat kita masih banyak lemah-lemahnya. Nah itu perlu area diskusi yang diperluas. Jangan malah membuat batasan-batasan yang tidak perlu mengikuti maunya otoritas. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Nanti tiap tahun ada aturan baru, pembatasan baru. Nah ini ya tidak kondusif. Tambah banyak aturan, ya tambah nanti kita jadi tidak bebas, kita jadi seperti robot. Kita lama-lama segala sistem hidup kita itu seperti diremot dari jauh. Maka ya kalau bisa yang diperluas bukan aturannya tapi diskusinya. Biar tambah pinter, siapa tahu nanti kita sampai pada titik tidak perlu diatur kok Pak, kita sudah tertib sendiri, bisa ngatur dirinya sendiri masing-masing. Oh itu luar biasa. Ya semakin banyak perlu aturan menunjukkan kita semakin tidak mandiri dalam berpikir dan dalam memutuskan. Jangan seneng kalau nambah aturan. Kita kan sering, wah ini belum ada aturannya Pak, diatur. Belum ada aturannya itu kan malah enak. Kalian bisa lebih bebas. Tapi kadang-kadang kita justru kalau tidak diatur malah bingung. Sering kadang ada panitia yang ngundang saya itu terus malah tanya ke saya, Pak ini temanya apa ya Pak? Loh, lah kamu pingin diskusi apa? Kok malah bingung nyari temanya? Minta ditetapkan, minta diatur. Kadang-kadang di kelas juga begitu, mahasiswa tugas ya bikin makalah, silahkan bikin makalah sebaik mungkin yang kalian mampu. Ini kan bebas sebenarnya, tapi kan terus mereka tanya, berapa halaman Pak? Spasinya berapa ya Pak? Terus fontnya pakai apa Pak? Loh, kamu minta diatur, begitu diatur nanti kamu tambah susah loh. Misalnya, oh kalau begitu fontnya pakai 8 saja, spasi setengah. Puyeng nanti kamu. Salah disuruh bikin sebebas mungkin asal sebaik yang kamu mampu, malah tanya, malah minta. Nah, mandirilah dalam berpikir dan memutuskan. Cuma memang untuk bisa mandiri berpikir dan memutuskan, kamu butuh wawasan yang lebih luas. Untuk wawasanmu lebih luas, banyak belajar, banyak diskusi. Jadi kuncinya di situ. Maka ini kata Said, peran kita adalah memperluas area diskusi. Biarlah para intelektual mancing kita tergerak untuk diskusi, membahas. Sebagai pertimbangan untuk apa yang terbaik yang bisa diputuskan. Bukan membatas-batasi. Ini tidak boleh ya, itu tidak boleh ya. Semakin banyak dibatasi ya, semakin kita akan tidak berkembang. Yuk, kita lanjutkan. Nah ini kalimat anunya ya. The intellectual's role is to speak the truth to power. Peran pokoknya intelektual adalah bicara kebenaran pada yang punya kekuasaan. Ini yang paling berat sebenarnya. Di situ ada 4 aspek dari kalimatnya Said itu. Yang pertama adalah keberanian. Hanya yang berani yang bisa melakukan ini. Latihanlah berani. Ya kekuasaan itu tidak harus yang tertinggi, presiden atau ketua PBB, tidak. Ada banyak lingkaran-lingkaran kuasa di sekeliling kita. Kalau ada yang tidak beres, sampaikan. Speak ya.
Sampaikan kebenarannya pada yang punya kuasa. Jadi karena yang punya kuasa ini nanti yang punya hak ngatur. Kalau dianya kacau, ya hidup kita ini akan kacau. Yang kedua, untuk berani ngomong itu ketika ada rasa tanggung jawab dalam diri kita. Kalau kita hanya cuek saja, peduli amat Pak, bukan urusan saya. Yang penting saya uangnya ada, lancar, kuliah lancar, pacar nggak ngamuk-ngamuk, santai saja. Jadi ya kalau kamu cuek begitu ya mungkin kamu tidak bakat jadi intelektual. Intelektual itu peduli dan ikut bertanggung jawab. Kalau ada peristiwa apa, kasus apa, terus kamu, itu urusannya sana, itu bukan urusan saya, itu salah dewe deh. Ya sudah, kalau kamu tipenya begitu, tidak salah, tapi ya paling tidak kamu bukan intelektual. Intelektual itu berani dan ikut bertanggung jawab. Yang ketiga tadi ya, berpihak pada yang tertindas. Kemudian yang keempat, siap kehilangan posisi dan kenyamanan. Nah ini yang agak berat. Wong kita hidup itu nyari posisi dan nyari nyaman. Wong ngaji filsafat aja juga begitu. Kalian datang yang pertama dicarikan posisi. Yang sekiranya ngantuk tidak kelihatan, ada sendenannya. Kemudian ini kan gitu. Orang mesti nyari itu, nyari yang paling nyaman. Tapi begitu kamu jadi orang kritis, kemungkinan kamu akan kehilangan kenyamananmu. Karena masyarakat secara umum ya sudah terkondisikan berpikir seperti adanya selama ini. Yang berjalan biasanya dianggap baik-baik saja. Mereka tidak seperti kaum intelektual ini yang cara melihatnya lebih dalam. Melihat potensi masalah, melihat problem yang ini kalau tidak diselesaikan sekarang bahaya di depan dan lain sebagainya. Yang bisa membaca sampai detail ini kaum intelektual. Itulah yang membuat mereka terus berani. Tidak apa-apalah saya beresiko asal bangsa ini selamat misalnya. Nah ini perlu keberanian. Maka the intellectual role is to speak the truth to power. Ini menarik, tiba-tiba tadi saya ingat ada hadis yang kalimatnya mungkin persis, tapi di buku itu tidak ada. Saya sampaikan ini cocok saja sih. Ini sabdanya Nabi, riwayat Tabrani, ada yang bilang ini sahih, ada yang bilang hasan. Afdholul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang terbaik adalah kalimat yang benar kepada pemimpin atau penguasa yang zalim. Kalimat ya mengingatkan maksudnya. Ini boleh dicek nanti, dicari hadisnya. Yang saya ingat dulu, hadis ini ada pertanyaan dari sahabat waktu Rasulullah haji. Di saat itu Rasulullah masih jumroh. Yang pertama sahabat tanya, wahai Rasulullah, jihad yang terbaik itu seperti apa? Pak Rasulullah diam saja. Terus ketika Rasulullah jumroh lagi yang kedua, sahabat ini tanya lagi, wahai Rasulullah, jihad yang terbaik itu apa? Rasulullah masih diam. Kemudian setelah selesai melempar jumroh, Rasulullah naik ke untanya beliau, terus diam sebentar, terus noleh, terus tanya, mana sahabat yang tadi tanya? Terus sahabat itu mendekat, saya wahai Rasulullah. Nah terus hadis ini disampaikan. Afdholul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jadi jihad yang paling afdhol, jihad yang paling baik adalah menyatakan kebenaran di depan penguasa zalim. Cuma tadi ya ada syarat dan rukunnya.
dengan retorika yang baik. Pastikan kalimatmu kalimat hak, bukan kalimat tendensius, bukan kalimat yang didasarkan kebencian. Tapi memang kebenaran yang harus disampaikan. Kalau memang itu kebenaran yang harus disampaikan, ya tidak usah takut resikonya. Karena ya itulah jihad yang paling baik. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Inilah konsep yang tadi saya sebut. Pembedaan antara intelektual profesional dan intelektual amatir. Kita kan biasanya nganggap yang amatiran itu belum sempurna. Yang mendalam itu yang profesional. Tapi kalau di Edward Said ini justru kalau bisa kita itu jadi intelektual yang amatir. Kalau intelektual profesional itu tunduk pada standar, aturan, kepentingan institusi di mana mereka bekerja. Itu kan profesional. Orang disebut profesional kalau dia tepat mengikuti aturan-aturan sesuai kepentingan tempatnya bekerja. Kemudian profesional itu biasanya menghindari resiko. Lebih milih karirnya naik terus stabil, reputasi, status. Itu profesional. Kemudian profesional itu kadang cenderung sempit. Jadi sempit itu ya dia ngertinya bidangnya saja sudah. Tidak peduli bidang yang lain. Ini cara melihatnya Edward Said ya tentang profesional itu. Jadi apalagi orang modern itu kan semakin keahliannya sempit itu dianggap berharga. Ya sering saya ilustrasikan dokter umum sama dokter spesialis itu kan harganya jauh. Kalau kamu ke puskesmas, ya dokter umum itu paling bayarmu berapa sekarang? 3.500. Sakit apa saja itu bisa 3.500, 5.000. Tapi begitu kamu berobat ke spesialis, itu harganya bisa 10 kali lipatnya, 100 kali lipatnya. Yang sini 3.000, yang sini bisa 300.000. Kenapa? Spesialis. Padahal spesialis itu bidangnya tambah sempit. Tapi ya dia merasa sangat mendalam di situ. Nah, profesional juga begitu. Profesional itu cenderung itu bukan keahlian saya, Pak. Itu bukan urusan saya. Kan itu politik, Pak. Saya kan filosof. Itu kan filosof. Terus jadi milih ke bidang itu profesional. Jadi itu intelektual profesional. Biasanya mengesampingkan tanggung jawab etis dan sosial yang lebih besar. Lebih tertutup, lebih egois. Ini profesional. Kebalikannya amatir. Intelektual amatir itu lebih bebas. Kalian kan misalnya kalau melakukan apa terus, kamu kok begitu? Saya kan masih amatir, Pak. Kamu ngomong gitu kan orang masih memaklumi. Iya sih, kamu belum profesional. Sepak bola yang amatir itu misalnya gak karu-karuan, jungkir balik. Itu kan kita, iyalah amatir. Tapi kan lebih seneng. Lebih menikmati sepak bola kan kamu ketika amatir di kampung dulu sama teman-temanmu. Bolanya ke utara, kerutuk-kerutuk ke utara semua. Bolanya ke selatan itu. Tapi begitu profesional, segalanya diatur. Apa sampai detail kecil diatur. Mungkin beda cara menikmati dan kebebasannya. Itu mungkin itu ilustrasinya yang dilihat oleh Edward Said. Orang yang diamatir itu biasanya masih banyak ingin tahu. Biasanya mereka cinta dengan ilmu, cinta dengan moral, keadilan. Dan yang amatir itu biasanya berani menyampaikan pandangan lintas batas. Tidak kukuh di perspektif profesionalnya. Orang-orang amatir juga tidak takut menyuarakan kritik meskipun tidak populer.
Meskipun nanti orang menyebutnya tidak profesional. Misalnya kalian yang ilmunya fisika sih, tapi tiba-tiba mengkritik nahwu sorof misalnya. Terus kamu dimarahi orang, kamu ngerti apa? Loh saya kan meskipun tidak kuliah nahwu sorof pernah mondok, dikit-dikit ngerti lah. Terus orang kamu dituduh tidak profesional dan lain sebagainya. Justru kata Edward Said, amatir itu lebih bebas, lebih luwes, lebih berani, lintas batas, menyuarakan kritik dan lain sebagainya. Sementara profesional itu sering terikat macam-macam. Oleh karena itu, menurut beliau ya kalau bisa para intelektual itu intelektual amatir saja. Jangan intelektual profesional. Mengapa begitu? Karena intelektual profesional itu kompromis dan pragmatis. Biasanya ya ingin nyari pragmatisnya saja. Pokoknya aturannya begitu ya begitu. Itu gaya profesional sudah. Saya tidak berani macam-macam karena sudah ada undang-undangnya seperti ini, aturannya seperti itu profesional. Yang kedua, kata Said, kadang-kadang intelektual profesional itu karena dia sudah nyaman, sudah enak di posisinya, mereka bisa menyensor dirinya sendiri agar tidak dikeluarkan dari lingkaran profesionalnya. Saya tahu ini salah. Tapi kalau saya sampaikan begitu saja, ini saya melawan banyak orang. Sudahlah, didiskon sedikitlah kebenarannya, tidak usah disampaikan semuanya. Ini menyensor dirinya sendiri. Ini khas intelektual profesional. Jadi bisa mengkompromikan kebenaran demi kepentingannya. Kemudian mengabaikan penderitaan orang banyak demi keuntungan pribadi. Makanya kadang-kadang ya kan sering kita lihat ada kasus-kasus itu, ya memang aturannya begitu. Dia kerjanya sih profesional, tapi apa ndak melihat? Ini loh nenek-nenek misalnya, apa ndak kasihan, dia miskin loh, ndak punya apa-apa. Masa ngambil kayu sedikit saja terus divonis misalnya. Tapi yo yang memvonis sih profesional, undang-undangnya begitu, aturannya begitu. Nah, jadi mengabaikan situasi demi status quo. Kadang-kadang juga demi keuntungan pribadinya atau kelompoknya. Ada lagi ciri keempat. Kata Said, para profesional itu biasanya kalau ngomong ruwet di level mereka. Jadi ya karena ilmunya mungkin dalam sekali, kita tidak paham dia ini ngomong apa. Kalau ditanya, kamu tidak level, kamu levelnya kan mesti begitu. Kata Said, ini tujuannya apa? Menjauhkan publik dari wacana-wacana penting. Biar dia saja yang punya kuasa. Biar dia saja yang pintar. Kamu ngerti apa? Mahasiswa semester 5 misalnya kan, kamu direndahkan. Nah, itu gayanya intelektual profesional. Makanya kan kalau kamu dituduh amatiran itu kan rasanya sakit hati. Kamu masih amatir. Nah, besok tidak usah sakit hati. Kamu madhabnya Edward Said. Jadi amatir itu sesuatu yang lebih utama dibandingkan profesional. Baik, ya amatir lebih punya keterbukaan, kepedulian, lebih mungkin berkembang. Sementara profesional lebih milih kenyamanan. Makanya beliau menyatakan seperti ini. Ancaman khusus bagi kaum intelektual saat ini, di barat maupun non-barat, itu bukan akademisi atau pegawai atau jurnalisme dan penerbitan yang komersial, tetapi sikap yang saya sebut profesionalisme. Yang saya maksud dengan profesionalisme adalah menganggap
pekerjaan sebagai seorang intelektual sebagai sesuatu untuk mencari nafkah. Loh, kalau intelektual tadi diposisikan sebagai mencari uang, mencari nafkah, ya selesai. Kamu mikirnya gaji, nanti mau ngeritik macam-macam, loh nanti kalau gajinya dipotong, di PHK. Karena kamu posisikan hanya sebagai mencari nafkah. Dari jam 9 sampai jam 5, satu mata melihat jam, yang satu melihat pekerjaan profesinya. Tidak berani goyang perahu, tidak berani menyimpang dari paradigma, dari batasan yang diterima, membuat dirinya tetap disenangi, tetap pantas, tidak berani kontroversial, tidak berani berpolitik, dan inginnya objektif terus. Ini gaya profesional yang dikritik oleh Edward Said. Jadi yang penting apa? Gajinya terjamin, nafkahnya tidak terpotong. Fokusnya ke sana akhirnya. Dan ini membahayakan untuk kategori intelektual. Karena intelektual punya tanggung jawab transformasi, emansipasi masyarakat. Kalau para intelektualnya hanya fokus pada keuntungan dirinya, kenyamanan dirinya, ya masyarakat akan stuck, bila perlu mundur. Ini PR ya untuk para intelektual. Semoga tidak profesional. Ini kalimatnya nggak enak ya. Semoga tidak profesional. Maksudnya menganggap intelektualitas itu sebagai profesi saja, sebagai pencari nafkah saja. Kata beliau, seorang intelektual ideal bukanlah fungsionaris. Fungsionaris itu ya yang melayani organisasinya saja, atau orang yang mementingkan karirnya saja. Tapi orang yang pemikiran dan pekerjaannya dijiwai oleh rasa keadilan dan hasrat akan kebenaran. Ini untuk pengingat-ingat kalian ya, bahwa intelektual ideal itu kuncinya dua. Jiwanya, coraknya, keadilan dan kebenaran. Dia gelisah kapanpun, dimanapun, ketemu fenomena ketidakadilan dan ketidakbenaran. Dia ingin bergerak, membawa situasi tidak adil, tidak benar itu ke arah yang lebih adil dan lebih benar. Kalau jiwa kalian punya corak seperti itu, kalian berbakat jadi intelektual. Tapi kalau kalian ingin jadi fungsionaris saja atau mementingkan karir saja, seperti tadi ingin jadi sarjana saja, ya berarti memang intelektual bukan ranahmu, bukan tipemu. Oke, kita lanjutkan. Ini 4 hal yang menggugurkan seorang intelektual dari status intelektualitasnya. Kata beliau, nothing disfigures the intellectual's public performance as much as, jadi tidak ada yang bisa menggugurkan performance seorang intelektual publik sebanyak 4 hal ini. Hati-hati kalian kalau melakukan 4 hal ini, berarti kalian sudah bukan intelektual lagi. Yang pertama apa? Trimming. Trimming itu seperti tadi ya, menyesuaikan, menyensor pendapat sendiri demi kenyamanan atau keamanan pribadi. Kamu tahu itu salah, tapi tidak berani ngomong itu salah. Kamu tahu yang benar seperti apa, tapi kebenaran itu kamu simpan sendiri. Demi apa? Aman, Pak. Nyaman, Pak. Ini pertaruhan memang. Kalau kalian pemberani seorang intelektual, ya jangan trimming.
Sampaikan kebenaran itu. Balighu anni walau ayat. Ada hadis begitu ya. Sampaikan kebenaran dari Nabi meskipun satu ayat. Qulil haqqa walau kana murron. Atau kan ada ayat itu yang artinya berbuatlah adil meskipun terhadap dirimu maupun orang tuamu maupun kerabatmu. Jadi ini biar tidak teriming. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Disampaikan. Yang kedua, careful silence. Diam saja untuk hati-hati. Loh, kamu kan tahu itu salah. Kamu kan tahu itu keliru. Enggak, Pak. Nanti biar enggak rame, Pak. Biar enggak kontroversi, Pak. Biar enggak gonjang-ganjing, Pak. Loh, kalau tanpa kontroversi, tanpa gonjang-ganjing, tanpa rame, ya enggak akan ada perubahan pada kebaikan atau kebenaran. Jadi, kalau memang kamu tahu, ya jangan diam saja. Sebaliknya, kalau tidak tahu, ya jangan nekat ngomong. Namanya ngawur. Bikin hoax, itu ya tidak tahu ngomong. Itu ngawur namanya. Pastikan kamu tahu kebenarannya dan sampaikan. Jadi itu variasi idealnya itu. Tidak boleh, tidak ngerti Pak, saya kebenarannya gimana, saya sampaikan saja dulu lah Pak. Kan tren hari ini kan banyak begitu. Jadi tindakan komunikasi lebih didahulukan daripada makna komunikasi. Kamu tidak tahu itu penting apa tidak, yang penting ngomong dulu. Kamu tidak tahu hoax apa bukan, share saja dulu. Nanti kalau ketahuan hoax baru minta maaf misalnya. Nah, ini juga bukan intelektual namanya. Intelektual itu pastikan kita tahu kebenarannya, setelah itu sampaikan. Jangan diam saja. Jadi careful silent sesuatu yang negatif. Kemudian yang ketiga, ini menarik. Patriotic bluster. Patriotic bluster itu membanggakan nasionalisme secara berlebihan yang pada akhirnya jadi tidak kritis. Jadi ya boleh sih kan ada peribahasa itu right or wrong my country. Benar salah negaraku. Tapi kan sikap kita harusnya beda. Kalau memang salah dibenarkan, tidak didiamkan. Ada orang yang salah rute patriotismenya, nasionalismenya. Salah-salah biar saja, kacau-kacau biar saja, yang penting negaraku. Tidak begitu. Justru di antara bukti kita cinta tanah air kita, kalau ada yang meleset tidak pada tempatnya, keliru, diingatkan. Ditunjukkan yang benar gimana. Pak, sudah Pak, tapi tidak didengar Pak. Sudah Pak, ya sudah, itu urusan lain. Yang penting kan tugas kita sebagai intelektual tadi loh, speak the truth. Sampaikan kebenarannya. Didengar atau tidak, dituruti atau tidak, itu kan kalau bahasanya orang-orang stoik, di luar kuasa kita sudah. Kalau tidak didengar terus, yang akan datang kamu yang nyalon saja jadi yang punya kekuasaan misalnya. Baik, jadi yang ketiga patriotic bluster. Yang keempat, retrospective and self-dramatizing apostasy. Mengubah pandangan secara dramatis dan menjadikannya sebagai panggung untuk memuliakan diri sendiri. Nah, ini agak beda ya dengan yang sebelumnya. Yang terakhir ini kita acting saja. Acting jadi orang yang sangat kritis. Acting jadi orang yang menegakkan kebenaran. Atau kebalikannya. Acting ingin melakukan revolusi atau kontra revolusi.
Tujuannya apa? Menaikkan ratingmu. Untuk apa? Menaikkan statusmu biar kamu dianggap intelektual beneran, biar kamu dianggap orang penting, biar kamu dianggap manusia yang mulia dan lain sebagainya. Ini namanya retrospective and self-dramatizing, apostasi. Jadi mengubah pandangan secara dramatis dan menjadikannya panggung untuk memuliakan diri sendiri. Jadi di antara cirinya seorang intelektual itu jujur, tulus, tidak dibuat-buat. Kalau dia bilang ada masalah, memang ada masalah, bukan cari-cari masalah. Jadi kalau memang ada problem, yuk ada problem. Itu intelektual. Tidak karena saking bencinya, saking tidak sukanya, terus yang tidak masalah dibikinkan masalah, terus dia yang jadi pahlawannya, terus semua orang nganggap dia penting, tidak di situ. Kalau yang seperti itu namanya retrospective and self-dramatizing apostasi. Sewajarnya saja, apa adanya, sejujurnya saja. Kalau baik dibilang baik, kalau buruk dibilang buruk, terus tawarkan yang sebaiknya seperti apa. Itulah intelektual. Kita lanjutkan. Ini konsepnya menarik juga. Beliau punya konsep intelektual sebagai eksil. Jadi eksil itu orang yang meninggalkan tanah airnya. Beliau juga ngalami begitu. Nah, di sini beliau mengkonsep eksil ini sebagai metafor. Intelektual itu karena gayanya seperti tadi, itu seringkali dia jadi asing. Terasing dari masyarakatnya. Orang menganggap dia aneh. Ini orang ini maunya apa sih? Kok beda sendiri? Ini intelektual sebagai eksil. Kok aneh-aneh sih? Wong yang lain ndak apa-apa loh. Kok dia sendiri yang heboh misalnya ini. Terus dia jadi terasing. Dia jadi menyendiri. Pada akhirnya dia berposisi marginal. Tersisihkan. Tapi kata Edward Said, tidak apa-apa posisi marginal itu. Itulah pentingnya tadi loh kita menyebut mengambil jarak biar objektif. Disisihkan berarti kita akan terpinggirkan. Nah, setelah dipinggir kita bisa melihat yang tengah secara lebih objektif. Jadi di situ pentingnya posisi marginal. Tadi kan kita bilang, intelektual ya jangan terlibat terus dalam keseharian. Pentingnya posisi marginal. Harusnya dengan gaya seperti tadi, ngomong dengan berani, mana tidak adil, mana adil, menegaskan kezaliman dan lain sebagainya, itu mungkin kita secara otomatis jadi dianggap orang aneh. Yang itu kemudian tersisihkan. Tapi justru dengan jarak kita bisa lebih objektif. Kalau terlalu terlibat, seperti saya bilang di depan, kita sulit bisa berpikir jernih. Jadi intelektual itu adalah seorang ekspatriat, seorang eksil, seorang yang jauh dari tanah airnya. Dalam tanda petik. Kalau Edward Said sendiri ya mengalaminya langsung. Beliau memang jauh dari Palestina, tempat dia lahir. Tapi kata-kata ini dipakai untuk menjelaskan seorang intelektual yang tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakatnya karena daya kritisnya. Sehingga dia diposisikan marginal. Tapi justru di posisi marginal itulah dia bisa membaca masyarakat secara lebih objektif. Bayangkan kalau intelektualnya sangat terlibat, misalnya akhirnya
Jadi RT, jadi RW, ikut kerja bakti misalnya. Karena ya mungkin terus sibuk dengan kesehariannya, melupakan refleksi mendalamnya. Baik, jadi ini aktivitas-aktivitas, representasi-representasi seorang intelektual. Masih sanggup? Kelihatannya kok sudah pesimis. Iya, apa bisa Pak saya jadi intelektual ini. Tadi di awal semangat ya, didoakan jadi intelektual, amin gitu. Sekarang mulai ragu-ragu. Apa kuat ya Pak? Gitu. Ya kita lihat, ini ada beberapa dimensi yang berbeda dari pikiran-pikirannya Edward Said tentang ini tadi, intelektual ya. Ini menarik, ini ada hubungannya dengan mahasiswa mungkin. Kata beliau begini, teori yang diajarkan dengan tujuan membuat siswa percaya bahwa ia dapat menjadi seorang Marxis, seorang feminis, seorang afrosentris, atau seorang dekonstruktivis dengan usaha dan komitmen yang sama yang dibutuhkan dalam memilih item dari menu. Jadi teori diajarkan. Ini maksudnya Said gini loh. Mahasiswa-mahasiswa di kampus itu biasanya kan diajarkan teori-teori besar. Diajari Marxisme, feminisme, afrosentris. Kayak kita ngaji filsafat ini teori-teori besar diajarkan. Tapi harusnya teori-teori ini itu menjadi satu gerakan transformasi. Menjadi satu upaya transformatif dengan komitmen intelektual politik yang mendalam. Tapi di kampus-kampus, teori-teori ini seolah-olah diajarkan kayak orang milih menu di warung, di restoran. Kalian kan kadang setelah, wah saya Marxis saja deh Pak. Wah saya feminis Pak. Saya kira kayak ngono. Tapi yang ngomong dok. Itu loh. Kalian sudah merasa Marxis dengan ngerti teorinya Karl Marx. Kalian sudah merasa feminis dengan ngerti mungkin teorinya Simone de Beauvoir, teorinya siapa. Jadi kalian itu datang ke kampus, lihat kurikulum ada menu seolah-olah saya ini saja, saya itu saja kan. Kayak milih menu makanan. Padahal ini transformasi diri, transformasi sosial. Tidak bisa hanya diklaim lewat saya sudah ngerti Pak, saya sudah paham Pak. Jadi ya bahasanya Edward Said kok cik gampangnya kamu ngaku Marxis, kamu ngaku feminis, kamu ngaku dekonstruktivis. Wong dekonstruksi wae ndak paham kamu. Jadi ini penyakitnya kampus kata Edward Said. Banyak orang hanya membaca buku terus paham, merasa sudah menjalankan. Itu kayak kalian mungkin bikin konten tasawuf. Saya belakangan banyak sekali dikirimi konten-konten tasawuf itu. Wah, berteori macam-macam mulai tazkiyatun nafs sampai wahdatul wujud. Tapi wong kamu subuhe jam 7. Lah ya gunanya apa teori-teori tasawuf kelas tinggimu? Bahwa kamu sudah paham, iya. Tapi kan itu teori tidak untuk dihafalkan, hanya dipahami. Dan paham saja tidak jaminan bahwa kamu sudah menjalankan. Padahal arahnya teori itu untuk dijalankan. Nah ini kritik beliau ya. Ini kadang-kadang kita itu merasa sudah padahal belum apa-apa. Kita baru baca buku manualnya mobil atau motor, tapi kita belum mengendarinya. Kayak sampean temennya beli motor, terus kamu pinjam bukunya, wis ngerti aku caranya motor, naik motor. Tapi kan kamu belum menaikinya beneran. Nah di kampus juga begitu. Kita belanja teori, tapi kita tidak menjalankannya. Merasa kalau sudah paham ya selesai. Terus,
Ini masih ada 10-an menit ya. Ada beberapa quotes yang menarik. Ini sindiran keras dari Said. Jangan mau membiarkan dirimu menjadi sayur. Istilahnya menarik ya. Kamu kayak sayuran. Sayuran itu apa? Menyerap apa saja yang dekat dengan dirinya. Sekedar menyerap informasi yang sudah dikemas sebelumnya, yang sudah diideologikan sebelumnya, karena tidak ada pesan yang tidak merupakan paket ideologis yang telah melalui semacam pemrosesan. Maksudnya beliau apa? Kita itu selama ini seringkali seperti sayur. Kalau sayuran itu sedang dimasak itu kan nanti dikasih garam lah, dikasih penyedap lah, dikasih apalah. Semuanya kan dia serap ke dalam dirinya. Jadi kita sering seperti itu di hadapan informasi. Ada informasi apa saja kita telan. Ada ya. Berita apa saja kita telan. Tanpa kita uji, tanpa kita cek gunanya, manfaatnya apa buat kita, ideologi apa di balik berita itu, kepentingan apa di balik yang ngirim berita, siapa yang ngirim, ada kebutuhan, keperluan apa kok dia bikin berita seperti itu. Kita tidak pernah tanya sedetail itu. Pokoknya ada berita kita baca, kita terima, kita telan begitu saja. Kalau kita seperti itu, kita berarti manusia tipe sayuran. Jadi levelmu level kangkung, bayam, dan kawan-kawan. Jadi, kamu dikasih apa saja kamu serap. Kamu tidak kritis. Padahal, kata Said, berita apapun yang sampai kepadamu di baliknya pasti ada ideologi, kepentingan yang membuat berita, kantor beritanya. Apakah itu kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, pasti ada. Jangan hanya jadi sayuran. Seleksi informasi yang kamu masukkan dalam dirimu. Mana yang penting, berguna, bermanfaat, itu yang kamu ambil. Yang tidak ada gunanya, sisihkan saja, singkirkan saja. Di sini sering saya jelaskan ya, pentingnya namanya filter. Kalian harus punya filter sendiri di otakmu, di kepalamu. Biar tidak lelah. Tiap hari kan kita kelelahan dengan berita-berita. Kita kaget tiap hari, makanya tensimu naik. Sekarang banyak orang jantungan, tiap berita mengagetkan. Apa saja jenis berita itu. Tiba-tiba kemarin ada amunisi meledak, tiba-tiba kecelakaan ini, kecelakaan itu kan kita tiap hari kaget. Kalau filternya tidak canggih, kita akan tiap hari gelisah. Itulah kenapa orang Jawa punya peribahasa, ojo gumunan, ojo kagetan. Oke ya. Ini pesannya quote ini simple. Jangan jadi sayuran yang pasif, hanya menerima saja. Terus, ini juga pesan untuk tidak pasrah saja. Lihatlah situasi sebagai satu kemungkinan, bukan sesuatu yang tidak terelakkan. Lihatlah situasi sebagai hasil dari serangkaian pilihan historis yang dibuat oleh pria dan wanita, sebagai fakta masyarakat yang dibuat oleh manusia, dan bukan sebagai sesuatu yang alami atau diberikan Tuhan, sehingga tidak dapat diubah, permanen, dan tidak dapat diperbaiki lagi. Ini kadang-kadang jadi kelemahan kita umat beragama. Ada apa-apa yang terjadi disebutnya takdir. Tidak salah sih secara jauhnya, tapi kan tidak di situ poinnya. Jadi boleh kita menyebutnya takdir, tapi selanjutnya harus kita pahami ada ranah yang dalam kuasa kita. Kata Said,
lebih enak kita menyebut yang terjadi itu adalah salah satu dari yang kemarin mungkin terjadi. Yang itu hasil pilihan-pilihan kita sebelumnya, pilihan-pilihan manusia sebelumnya, yang masih bisa diubah, masih bisa diulang, dikembalikan lagi. Karena kalau begitu kita state sebagai takdir yang final, yang tidak bisa diubah, maka kita akan diam, tidak ingin melakukan perubahan. Pak, mungkin memang kehendaknya Allah begitu, Pak. Ya selesai kalau kamu sudah tiba-tiba jujuk ke situ. Jadi masih ada ranah yang kita oleh Allah diberi kemampuan memilih. Jadi misalnya ya kayak ngaji ini, minggu depan enaknya libur apa tetap ngaji sesuai jadwal, itu kan kita bisa milih sebenarnya. Jadi yang terjadi dalam hidup kita saat ini itu salah satu kemungkinan dari kemarin yang masih mungkin. Jadi minggu depan itu bisa libur, bisa tetap masuk, bisa masuk setengah jam saja, bisa masuk 1 jam. Ini kan kemungkinan-kemungkinan. Tapi kita tetap milih minggu depan ngaji seperti biasa. Itu kan pilihan kita. Terus akan lahir situasi dari pilihan kita. Yang situasi itu sebenarnya kan karena semula pilihan kita sebenarnya masih bisa saja kalau kita ingin mengulang, mengubah. Bukan sesuatu yang tiba-tiba kita tegaskan ini final, tidak bisa diubah, sudah takdirnya Allah. Alasan takdir itu yang paling sering dipakai untuk orang yang tidak ingin melakukan apa-apa biasanya. Nah ini penting ya, jadi perhatian kita. Baik, tadi tiba-tiba saya baca quote yang menarik dari buku beliau tentang Palestina. Ini menarik, ini untuk mengukur seberapa subversif dan liberal saya. Dia punya kalimat begini, I don't remember when exactly I read my first comic book, but I do remember exactly how liberated and subversive I felt as a result. Jadi saya tidak tahu apa teman-teman banyak yang suka membaca komik seperti saya. Saya di rumah banyak komik. Sayangnya koleksinya banyak berkurang sekarang karena banyak yang minjem tidak balik. Iya. Nah, Edward Said bilang begini. Saya lupa kapan pertama kali baca komik. Tapi saya ingat sensasinya. Begitu saya baca komik, saya merasa bebas, saya merasa subversif, jadi seorang pemberontak. Bukan apa-apa, karena mungkin dalam budaya tertentu, baca komik itu kan sering dianggap sesuatu yang negatif. Baca kok komik, ngaji dong Quran. Nah, itu ada gambar-gambarnya lagi. Itu sudah. Nah, itu lah. Jadi dia merasa ketika dia baca komik itu lupa komik apa, kapan bacanya. Tapi sensasinya masih saya ingat. Ketika diam-diam baca komik itu saya rasanya bebas. Bahwa bebas dari aturan. Kemudian saya rasanya subversif ini. Saya kayak pemberontak. Jadi melakukan sesuatu yang secara normatif dianggap tabu, dilarang, itu dia merasakan sensasinya. Nah, saya tidak tahu kalau dalam hidupmu apa, tapi ada. Coba jangan sesuatu yang sudah jelas negatifnya ya. Cuma mau nyoba, saya ingin merasakan sensasi, ya ojo. Yang jelas haram ya jangan. Cuma ini kan ada unsur artnya, seninya, komiknya, tapi di masyarakat beliau itu mungkin dianggap sesuatu yang negatif. Membaca ya buku atau ngaji Al-Quran, jangan komik. Nah, cuma beliau nabrak itu dan beliau merasa ternyata seasik ini ya jadi pemberontak, jadi orang yang merdeka. Nah, kalian boleh melakukannya hal tertentu yang mungkin ada efek positifnya. Misalnya anak dosen bikin aturan aneh-aneh gitu, terus kamu ngetrik gimana caranya bisa nabrak aturan itu dan tidak ketahuan misalnya.
Seperti ini rasanya jadi pemberontak yang bebas. Ini sebenarnya melanjutkan tadi loh, intelektual itu punya keberanian untuk nabrak konvensi-konvensi, norma-norma yang memang perlu dikritisi. Dengan segala resikonya, ya nanti kalau ketahuan bisa dihukum mungkin sama orang tuanya ketika baca komik dan lain sebagainya. Baik, saya masih bawa satu lagi, cuma ini akan kita lanjutkan bahas ini kapan-kapan di Edward Said. Ini berhubungan dengan orientalisme, berhubungan dengan Palestina, Israel. Ini kalimatnya menarik. You cannot continue to victimize someone else just because you yourself were a victim once. There has to be a limit. Engkau tidak bisa melanjutkan untuk mengorbankan orang lain hanya karena engkau sebelumnya jadi korban. Harus ada limitnya. Bahwa sebelumnya kita sengsara tidak memberi kita hak untuk membuat orang lain sengsara. Bahwa sebelumnya kita rugi tetap bukan hak kita untuk merugikan orang yang lain lagi. Ini sebenarnya bagian dari kritik beliau pada Israel. Karena beliau melihat mungkin di antara alasannya merasa berhak menindas karena sebelumnya mereka merasa tertindas. Tapi kepahitan apapun yang kita alami tidak memberi kita hak untuk menzolimi dan membuat orang lain pahit. Nah ini boleh kalian renungi ya, quote ini. Tapi yang seperti ini mungkin pada saatnya akan banyak kita bahas ketika nanti kita mungkin membahas buku beliau yang lain. Seperti buku Orientalisme. Oke, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Semoga sedikit-sedikit ada pencerahan tentang apa dan bagaimana seorang intelektual yang sejati. Saya sarankan konsep-konsep tadi pertama-tama kita pakai untuk introspeksi diri kita masing-masing ya. Apakah saya intelektual yang sejati atau tidak? Jangan kesusu dipakai untuk nembak orang lain. Nah, biasanya terus setelah ini kamu potong-potong untuk nyerang musuhmu, rivalmu. Kamu belum intelektual sejati, kamu mesti nanti jadi begitu. Akhirnya kamu tidak upgrade, tidak naik kelas, meskipun sudah paham ilmunya. Semoga nasibnya konsep intelektual ini tidak seperti nasib teori yang digambarkan Said tadi. Kamu ngaku Marxis lah, kamu ngaku apalah, ternyata ya hanya ngaku saja, tidak ada prakteknya. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Minggu depan nuansanya agak berbeda, kita masuk ke dunia yang jauh lebih dalam. Kita akan membahas tentang mursyid. Ini konsepnya kebalikannya. Kalau ini sangat luar, besok sangat dalam. Tentang apa dan bagaimana mursyid dalam tradisi tasawuf. Saya kira itu dulu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.